Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Karidwan. Pada kali ini Karidwan akan membahas mengenai cara pembuatan soal berbasis online untuk kelanjutan materi kemarin, biar ada evaluasinya. Di sini Karidwan akan menggunakan Google Form untuk membuat soalnya. Oke, langsung saja. Cara pertama, pastikan dulu laptopnya atau smartphone-nya sudah terhubung dengan jaringan. Kalian pakai laptop biar lebih mudah. Di sini kita buka terlebih dahulu aplikasi Mozilla Firefox. Bisa juga pakai Google Chrome, tapi kalian pakai Mozilla Firefox. Oke. Halamannya itu drive.google.com. drive.google.com. Oke. Enter. Kita tunggu. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini sebenarnya langsung terbuka karena Karidwan sudah punya drive terhubung langsung ke drive Google Drive, makanya langsung masuk. Nanti ada juga yang masukkan dulu Gmail karena biasanya belum ada Gmailnya atau belum terhubung dengan Gmail. Nah, Karidwan sudah langsung masuk. Nanti itu pertamanya langsung muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita ke new foldernya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita klik lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Nah, bisa, ini ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai. Nah, karena kita membuat soal, maka kita pakai Google Form atau Google Formulir. Oke, klik. Nah, tampilan Google Form yang pertama kali tuh, nah seperti ini, kelihatan kan? Nah, ada formulir judul, kemudian pertanyaannya. Nah, di sini karena kita mau membuat soal, Karidwan sendiri ingin membuat soal mengenai materi kemarin, maka di sini kita blok. Kita ganti dengan ujian materi. Oke, sudah kita ganti, maka kita ke deskripsi formulirnya. Nah, di sini kita mau isi juga boleh, tidak juga boleh. Nah, kalau Karidwan kan tujuannya kemarin untuk menguji soal tentang getaran harmonis. Nah, jadi kita tulis judulnya ujian getaran harmonis. Oke. Nah, kita beralih ke poin berikutnya. Nah, ini tinggal diklik saja, kemudian kita rubah dengan nama. Nah, nanti diharuskan siswa atau mahasiswa nanti dia mengisi, sebelum masuk ke soal-soal, diharuskan untuk mengisi namanya terlebih dahulu. Nah, di sini biarkan saja jawaban singkat. Kemudian di sini kita klik wajib diisi. Nah, nanti wajib di sini nanti siswa atau mahasiswa itu harus mengisi namanya sebelum masuk mengisi
soal-soal. Kalau dia tidak mengisi maka tidak bisa melanjutkannya. Oke. Kita ke halaman berikutnya, kita tambah foldernya, tambah di sini, tambah. Nah, kemudian di sini kita ganti dengan kelas. Kelas. Kemudian di bawah kita pilih drop down atau naik turun, agar siswa nanti diharapkan sebelum masuk ke ujian dia mengisi kelas-kelas yang sudah dipilih. Biar kan kalau di atas manual, kalau di sini otomatis dia tinggal mengklik antara kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, di sini kita pilih kelas 10 MIA 1 karena kan materinya ini kan kelas 10. Kemudian 10 MIA 2 dan 10 MIA 3. Kita pilih 3 opsi untuk 3 kelas. Nah, di sini wajib isi. Nah, seperti tadi siswa atau mahasiswa diharapkan sebelum masuk harus mengisi terlebih dahulu atau mengklik terlebih dahulu kelas mana yang dia pilih. Oke. Nya tambah folder. Oke. Nah, kita sudah buka folder barunya. Nah, di sini kita inginkan pertanyaan ketiga sebelum masuk materi itu kata sandi. Sandi, kita tulis sandi. Oke, sandi. Kemudian dia muncul seperti ini. Nah, di sini biarkan saja jawaban singkat. Nah, di sini kita pilih di validasinya, kita pilih teks agar bisa berisi. Nah, di sini biar berisi. Nanti di validasinya itu teks berisi. Nah, kemudian kita tulis kata sandinya apa yang kita inginkan. Nah, Karinan tulis di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, kenapa kita isi ini? Supaya siswa atau mahasiswa nantinya ketika belum waktunya jamnya, nanti belum dikasih kata sandinya untuk mengisi atau masuk, dan ketika sudah berakhir waktu atau jamnya yang ditentukan, maka kita dapat merubah atau guru dapat merubah kata sandinya agar siswa atau mahasiswa itu tidak bisa mengakses kembali. Oke. Nah, di sini tes kesalahan khusus. Nah, di sini kita isi saja sandi salah. Seumpamanya kalau siswa atau mahasiswa nantinya mengisi dia mengisi sandi bahwa sandinya salah, maka akan muncul kata-kata seperti ini. Oke, kita klik wajib isi. Nah, sebelum masuk di pertanyaan kita bisa mengisi, siswa atau mahasiswa diharuskan atau diwajibkan untuk mengisi tiga tahapan agar bisa mengisi soalnya. Kita lanjut ke selanjutnya kita klik menu bagian paling bawah ini untuk menambah bagian 2. Lanjut kita lanjut ke bagian 2 dari 2. Di bagian tanpa judul kita klik atau kita blok, kemudian kita hapus. Di sini kita tulis pilihlah jawaban
paling tepat. Oke. Ya. Nah, di deskripsinya dibiarkan saja. Nah, kemudian kita beralih ke atas, ke pengaturan atau setelan. Nah, di pengaturan ini nanti kita dapatkan. Nah, dapatkan bagian seperti ini. Nanti ada kita klik batasi ke 1 tanggapan. Nah, maksudnya itu nanti siswa atau mahasiswa hanya diperbolehkan 1 kali menjawab, atau seumpamanya kita ingin mahasiswa atau siswa itu menjawab hanya 1 kali, maka kita klik ini. Oke, saya klik, diresponin, kita lewati saja. Nah, kita masuk ke presentasinya. Nah, di presentasi ini ada tampilan status progres, acara urutan pertanyaan. Nah, kita klik acara ya. Nah, kenapa kita ingin kita pilih acak urutan pertanyaan? Nanti di setiap soal siswa atau mahasiswa akan berbeda urutan soalnya. Seumpamanya di siswa 1 yang pertanyaan ini urutan 1, nanti siswa 2 urutan terakhir. Nah, nanti kita lihat. Nah, oke, kita lanjut ke kuis. Di kuis kita nyalakan, jadikan ini sebuah kuis. Oke. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Kita pilih di sini kan ada rilis nilai, kemudian responden dapat dilihat. Nah, ini kita pilih segera setelah setiap mengirim. Nah, nanti siswa ketika mengirim akan muncul seperti ini. Kita hilangkan saja ini yang pertanyaan tak terjawab, kemudian jawaban yang benar. Nah, kita pilih saja nilai poin. Nanti yang muncul hanya ketika setelah siswa atau mahasiswa sudah mengerjakan, maka yang muncul hanya poin nilai yang yang dihasilkan, berapa benarnya. Nah, oke, kalau sudah di setel, kita simpan. Oke, bagian 2. Oke, setelah kita mengisi tadi setelannya, nah, sudah mengisi setelannya, kita tambahkan tambahkan pertanyaan untuk kita langsung membuat pertanyaan. Oke, klik tambahkan pertanyaan. Nah, di sini ada kayak tampilan pertama tadi, kita tambahkan pertanyaan. Di sini Kariduan sudah terhubung langsung dengan Word. Nah, ini Kariduan sudah buat soal-soalnya, soal gitaran harmonis. Nah, nanti sebagai contoh kita kasih masuk 3 soal. Oke. Next. Nah, ketika kita ingin kasih masuk ke pertanyaan, maka kita blok pertanyaan atau Ctrl Shift, lalu copy, klik kanan lalu copy, atau bisa Ctrl C. Nah, kemudian kita ke pertanyaan, kita Ctrl F atau klik kanan langsung paste.
Oke, nah, kita hilangkan nomornya karena soalnya kan sebentar akan diacak, jadi kita hilangkan nomornya. Oke. Kemudian untuk menambahkan bagian, nah kita masuk ke Word kembali, kemudian kita blok kembali bagiannya, kemudian kita copy kembali lagi. Nah, kita blok lalu kita paste. Nah, kita hilangkan lagi bagiannya karena nanti kan akan diacak juga dengan jawabannya, tapi yang benar tidak diacak. Oke, kita hilangkan. Nah, kita beralih ke bagian kedua dan kita masuk Word kembali. Nah, untuk mempermudah dan mempercepat, kita bisa blok semuanya untuk langsung dipindah semuanya. Tetapi karena kalau masih ada bagian-bagiannya ini, dia akan tercopy satu kali hanya di bagian duanya, maka kita akan hilangkan nomor yang pilihannya ABC-nya. Nah, karena keriduan di sini pakai numbering, maka kita hilangkan numberingnya. Oke. Kita hilangkan, kita langsung hilangkan. Oke. Nah, kalau sudah terbagi begini, nah sisa kita blok bagiannya keseluruhannya, kemudian kita copy, kemudian kita kembali ke opsinya dan kita paste. Nah, nah kan langsung tercopy semuanya. Nah, oke, untuk bagian pertama selesai, kita tambah untuk kunci jawabannya. Nah, di sini ketika kita sudah selesai soalnya, kemudian pilihan-pilihannya, kita tambahkan kunci jawabannya. Nah, klik di bawah kunci jawaban. Nah, kan ini sebagai contoh. Nah, di sini kita masukkan seumpamanya kan kariduan itu bikin 3 soal. Nah, perumpamaan 3 soal, maka kita kalikan satu soal 30, poin 30. Oke, poinnya 30. Kemudian pilih jawaban yang benar. Nah, kariduan jawabannya itu kasih B. Nah, oke. Kalau sudah poinnya disimpan, kemudian sudah ada jawabannya, maka kita klik selesai. Kita klik wajib diisi. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita beralih ke pertanyaan kedua. Oke. Nah, cara kedua, langkah kedua hampir sama dengan soal pertama. Itu kita ke Word, kemudian kita klik, kita blok pertanyaan, kita copy, kemudian kita salin, kita paste di pertanyaan. Oke, nah di sini kita hilangkan kembali nomornya. Nah, kita ke opsi kedua atau opsi jawabannya. Kita keluar kembali, kemudian kita blok semua opsi jawabannya, kita copy. Nah, kemudian kita ke bagian soal, kita salin atau kita paste. Nah, kan langsung. Kemudian kita ke kunci jawaban.
sudah masuk, sudah sini kita tambahkan poin 30. Kemudian opsinya kita pilih B juga. Oke. Nah, selesai. Nah, oke. Di sini kita klik wajib diisi dengan 3 poinnya. Kita tambah opsi tambahkan pertanyaan. Nah, kita tambahkan pertanyaan kembali ke pertanyaan ketiga. Nah, bedanya pertanyaan ketiga ini dia memiliki gambar atau rumus gambar. Nah, caranya untuk mengambil gambar kita bisa memakai kalau kita copy langsung kan dia tidak bisa terbaca di aplikasi Google Form. Maka caranya yang pertama itu kita bisa pakai ini yang stamping tool, kemudian bisa menggunakan nih tambah gambar. Kalau sudah disimpan gambarnya, karena tadi belum disimpan gambarnya, maka kita dan satu lagi opsi bisa kita pakai tombol screenshot. Hanya tombol ini tidak berfungsi, jadi kita pakai saja spin tool. Oke, pakai spin tool. Nah, kita klik spin toolnya, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kita potong rumusnya atau gambarnya. Nah, ketika sudah tersimpan seperti ini, maka kita tinggal copy atau kita simpan dulu. Kita simpan gambarnya, yes. Kita simpan di Picture. Nah, kita simpan di sini gambarnya. Oke, save. Nah, setelah disimpan gambarnya, nah kita tambahkan opsinya di sini. Kita klik gambar. Kemudian mencari file, klik mencari file. Nah, tadi kan kita simpan di Picture. Nah, kita klik di Picture. Nah, ini kan gambarnya. Klik open, klik gambarnya, kemudian open. Nah, kita tunggu dia loading. Oke, dia akan muncul. Nah, kan dia muncul. Kan gambarnya di bawah. Nah, nanti pertanyaannya tinggal kita rubah saja. Nah, kita masuk ke Word, kemudian kita klik yang pertanyaan di bawah ini, gambar di bawah ini, klik copy, kita ganti, kita klik copy, kita klik paste, klik copy, kemudian klik paste. Diganti tanda seru. Tinggal ditambah soalnya, kemudian klik soal, blok soal, kemudian copy soal, pindahkan ke bagiannya, paste. Oke. Nah, kan
Nah, seperti ini soalnya. Kita tambahkan opsinya ke Word, kemudian blok opsi, nah kemudian copy, kemudian paste, kemudian ke bagian dan blok opsi, kemudian kita paste. Nah, sudah jadi soalnya, maka kita ke kunci jawabannya. Nah, seperti tadi poinnya kita kasih 30 poin. Kemudian pilihannya itu bagian C. Oke, selesai. Nah, selesai soal-soalnya, kita beralih. Nah, kan selesai soal-soalnya, maka oke, selesai kita buat soal. Nah, ini nanti semua hasil jawabannya itu kan tadi kan dikasih 30. Kemudian ini poin totalnya kan menjadi 90 kalau benar semua. Nah, untuk melihat apakah sudah bagus atau belum, maka kita coba klik tanda ini pratinjau. Nah, klik. Nah, tampilannya nanti ketika siswa atau mahasiswa mengakses, maka tampilan awalnya dia akan seperti ini. Nah, kita klik, seumpamanya kita kasih masuk nama satu, nama yang pertama, nama kita tulis saja nama satu. Oke. Kita isi, nanti kan beda-beda setiap siswa, nanti ada yang sandi duluan, kemudian ada yang nama duluan atau kelas duluan. Nah, di sini ini dia sandi duluan ketika masuk. Tadi kan sandinya 1 2 3 4 5. Oke. Namanya kita kasih masuk nama 1. Kelasnya tinggal dipilih. Nah, kita pilih kelas MIPA 1. Nah, berikutnya kita beralih. Ya, soal pertama kita pilih saja acak soalnya. Jawabannya kita pilih di sini B, kemudian di sini B, di sini kan tadi pilihannya C, nanti kita pilih A. Oke, biar ada perbandingannya. Nah, ketika selesai dikerja, maka siswa mengirim. Oke. Nah, ketika selesai mengerjakan, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, siswa bisa melihat skor hasil kerjanya. Klik lihat skor. Nah, hasilnya jawabannya itu 2 benar dari 3 soal. Nah, hasilnya 60. Nah, oke. Ini hanya pratinjaunya. Nanti kita coba realnya. Oke, kita hilangkan saja. Nah, oke, selesai tahap 1. Maka itu kan tadi hanya pratinjau. Nah, ketika kita mau realnya, maka soal-soal ini kita tinggal kirim. Oke, kita kirim. Tik. Nah, sini seperti ini. Nah, nanti ketika kita ingin membagikan yang akan dikerjakan siswa atau mahasiswa, maka kita harus membagikan linknya. Nah, maka kita pilih icon ini. Oke. Nah, inilah yang akan kita bagikan ke mahasiswa atau siswa yang nanti akan mereka masuk di link ini untuk mengerjakan soal tadi. Nah, karena linknya terlalu panjang, maka kita bisa perpendek di perpendek URL. Oke, itu. Nah, inilah nanti yang kita kirim ke siswa. Nah, setelah sudah
dipendekkan, maka ini link ini yang kita akan bagikan ke siswa atau mahasiswa. Bisa kita kirimkan via WhatsApp, via Gmail atau WhatsApp grup atau SMS. Yang jelas siswa atau mahasiswa dapat mengaksesnya untuk mengerjakan ujian. Nah, linknya bisa dibuka di gadget atau di laptop atau di netbook atau di komputer. Yang jelas semuanya terhubung pada jaringan. Kita coba Kak Ridwan copy ini yang sudah jadi, yang sudah realnya. Kita copy, kita paste di sini, kita coba kerja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah kan, tadi kalau yang tadi kan dia itu yang pertama itu kata sandi. Kalau yang pertama yang pernah tinjau tadi, yang pertama kalau di sini tuh mengisi kelas. Nah kan teracak. Nah, kita isi MIPA 1. Kemudian kata sandinya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nama. Nah di sini kita pakai nama. Salah ini. Kalau salah dia akan seperti itu. Maka oke. Nama di sini nama 3. Oke. Berikutnya kita isi. Nah kan dia teracak tadi ini nomor 1, kemudian ini, kemudian jadi nomor 2. Tadi ini tetap, tapi ya yang ini berubah. Jadi ini nomor 2 nya jadi 1, ini jadi 2. Nah, kita pilih, sesuaikan saja, cek saja, ini B, kemudian ini A. Setelah mengerjakannya, lalu kita klik kirim. Hasilnya sama, kita lihat skor. Oke, nah hasilnya begini. Atas nama 3 mendapatkan skor 60 dari poin 90. Oke. Siswa tinggal logout. Kita kasih keluar ini untuk guru untuk meninjau apakah siswa atau mahasiswa sudah mengerjakannya. Bisa kita nanti kita masuk di di sini responden. Nah, ada tadi sudah isi juga teman 1. Nah, respondennya. Nah, ini kita bisa lihat yang mengerjakan tadi sudah 3 orang. Nah, ini hasilnya nih. Yang pertama 60, mediumnya rata-rata 60. Kemudian semuanya tadi menjawab 60. Nah ini kita bisa lihat grafiknya. Ini yang mengisi tadi 1, 2, dan 3 di kelas yang sama. Nah, oke. Nah kalau kita mau lihat hasilnya, hasil kerjanya berupa nilai atau Excel berupa Excel, maka kita klik icon 3 titik ini. Kita klik 3 icon ini. Oke, nah kita download terlebih dahulu Excelnya. Nah, download, open. Oke. Nah, kita buka. Nah, hasilnya akan seperti ini nanti. Oke, sudah masuk di Excelnya. Nah, caranya kita kan di sini pemisahannya itu koma. Nanti kan yang kita ingin lihat hanya nama, kemudian kelas, kemudian nilai. Mana nilai? Oh, gini. Nah, kita
bisa kita pisahkan. Nah, caranya di blok kolom A, kemudian masuk di data, kemudian masuk text to kolom. Nah, di sini ada muncul begini, kita pilih delimited. Oke, klik next. Nah, karena tadi pemisahnya koma, maka kita pilih koma. Seumpamanya nanti pemisahnya koma dengan titik, maka nanti kita pilih semikolon. Tapi karena koma, maka kita pilih koma. Nah, oke, finish. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, karena kita ingin lihat saja nilainya, skornya, nama, dan kelasnya, maka yang lainnya kita hapus. Nah, cara hapusnya kita klik saja, kemudian klik klik kanan, kemudian delete. Nah, ini juga klik kiri, kemudian delete. Ini klik kiri, kemudian delete. Klik kiri, kemudian delete. Oke. Karena semuanya sudah dipakai, kita tinggal blok saja sampai sini. Oke. Klik kiri, klik kanan, kemudian delete. Nah, maka akan muncul seperti ini hasilnya. Nah, karena yang kita inginkan hanya nilainya, kemudian skornya, kemudian nama dengan kelas. Nah, kita rubah. Kalau ingin merubah nama jadi pertama atau kelas jadi pertama, kita tinggal klik saja, kemudian kita pindahkan nama ke pertama, kemudian yang kelas kedua, yang skor ketiga. Nah, ini tinggal kita cut saja, kita blok dulu, kemudian kontrol kanan, klik kanan, cut, kemudian pindah di D. Nah, muncul seperti itu. Pindah nama, kemudian cut, kemudian paste. Oke. Cut, paste. Oke. Nah, inilah hasilnya. Nah, tinggal kita simpan biar ditahu di mana disimpan sistem atau skor yang kita sudah yang dimiliki oleh siswa. Simpan. Nah, save. Oke. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Kak Ridwan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat guru-guru, buat calon guru atau guru-guru yang karena sistemnya sekarang akan berubah ke zaman nanti lebih praktis, mencari yang lebih praktis atau secara online. Nah, bisa dipraktekkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.